Baik, hari ini kita akan membincangkan tentang penjelasan mikroorganisme, yaitu bab pertama, subjek sains tingkatan 5 KBSN. Penjelasan mikroorganisme terdiri daripada, mikroorganisme ini adalah organisme atau hidupan yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron ataupun mikroskop cahaya. Dia wujud di udara, di air, dan di tanah. Jadi mikroorganisme ini secara umumnya boleh dibagikan ke 5 kumpulan yang utama, yaitu bakteria, kulat, protozoa, virus, dan alga. Bakteria adalah organisme unisel paling banyak di bumi. Panjangnya lebih kurang 0,5 mikrometer hingga 10 mikrometer, dan lebar 0,2 mikrometer hingga 1 mikrometer. Bentuknya tetap, dan dinding sel dibina daripada protein kompleks dan polisakarida. Jadi, dia berbeza daripada dinding sel tumbuhan, ya. Membran sel bersifat separatelap dan berfungsi mengawal pergerakan bahan keluar dan masuk ke dalam sel. Dan sitoplasmanya terdapat bintil glikogen, protein, dan lemak. Nukleus pula adalah tempat di mana asid deoksiribonukleik disimpan, yaitu DNA. Dan setengah bakteria mempunyai flagellum. Baik, jadi di sini kita boleh nampak beberapa contoh bentuk bakteria, yaitu kokus ataupun bulatan, bacillus, ya, bacillus ataupun rod, berbentuk rod, ataupun spirillum, dia berbentuk berlingkar. Baik, jadi bakteria boleh hidup di tempat yang lembab dan gelap, dan di permukaan bagian badan manusia, dan hewan, dan juga tumbuhan. Dalam keadaan suhu sederhana dan bekalan makanan yang mencukupi, bakteria hidup dengan mudah, tetapi masa kering dia akan menjadi spora dan tidak aktif. Pembentukan spora melibatkan penebalan dinding sel, dan apabila keadaan baru sesuai, contohnya keadaan menjadi lembab dan sejuk, spora akan pecah dan bercambah membentuk bakteria baru. Pembiakan bakteria berlaku melalui dua cara, yaitu pembiakan seks melalui proses konjugasi ataupun pembiakan aseks melalui proses belahan dua. Dan bakteria parasit mendapat makanan daripada organisme hidup yang lain. Bakteria saprofit pula mendapatkan makanan melalui penguraian jirim organik mati, manakala bakteria autotrof mempunyai klorofil untuk melakukan fotosintesis bagi membina makanannya sendiri. Baik, organisme yang kedua ialah kulat ataupun fungi. Kulat ialah organisme yang mempunyai rupa bentuk seperti tumbuhan tetapi tiada klorofil, ya. Dan dinding sel mengandungi kitin. Kulat terbagi pada dua jenis, yaitu kulat besar cendawan, dan kulat kecil, yaitu contohnya yeast dan mucor. Saiz kulat kecil boleh terdapat dari 10 mikrometer hingga 100 mikrometer, dan tumbuh subur dalam keadaan lembab dan gelap. Baik, untuk kulat dia hanya mengamalkan nutrisi parasit, yaitu mendapatkan makanan melalui peruma, dan kulat saprofit mendapat makanan daripada jirim organik yang mati. Jadi pembiakan kulat ialah membiak secara aseks melalui pertunasan dan pembentukan spora. Dan filamen panjang pada muka, yaitu dinamakan sebagai hypha, berfungsi menyerap makanan. Dia seakan-akan akar, tapi dia bukan akar, dia dinamakan hypha. Sekumpulan hypha ini akan membentuk mycelium. Pada ujung hypha terdapat kandung spora yang dipanggil sporangium. Jadi apabila sporangium matang, sporangium pecah dan spora dibebaskan ke udara, dan dia boleh menjangkit, terhinggap di mana-mana tempat. Dan dia boleh membiak melalui cara itu. Jadi kulat berespirasi secara anaerob dan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Contohnya yeast, ya, digunakan dalam penghasilan etanol, proses penapaian ataupun proses pembentukan roti. Seterusnya organisme ketiga ialah protozoa. Kumpulan organisme unisel ini adalah kumpulan organisme size yang terbesar, ya, untuk unisel. Size-nya 5 mikrometer hingga 250 mikrometer, mudah dilihat di bawah mikroskop cahaya,
berbentuk gelendung atau bujur, setengah tidak mempunyai bentuk ya seperti ameba. Dan protozoa boleh hidup di air, di kawasan semi-akuatik atau secara lembab, atau hidup dalam organisme lain, contohnya parasit. Pergerakannya bergantung kepada pseudopodium, psyllium, flagellum untuk bergerak. Ya. Jadi protozoa mendapatkan makanan melalui 3 cara, yaitu sakrofitisma, parasit, dan autotrofik. Oke. Kebanyakan protozoa ialah heterotrof, itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Dan protozoa yang autotrof mempunyai klorofil dan boleh menjadi makanan sendiri. Contohnya protozoa ialah Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria, ameba penyakit cerit birit, dan pembiakan protozoa berlaku melalui belahan kedua, yaitu secara aseks ataupun konjugasi secara seks. Baik, mungkin virus adalah mikroorganisme yang paling sering diperkatakan pada saat ini, yaitu virus merupakan organisme yang paling sering ringkas, size-nya antara 0,2 mikrometer hingga 0,4 mikrometer. Oleh sebab size-nya yang begitu kecil, maka tidak boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya, dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Jadi virus ini mempunyai berbagai bentuk, contohnya mozaik tembakau, virus polio, adenovirus, dan bakteriophage. Tetapi struktur virus mempunyai dua komponen yang utama, yaitu asid deoksiribonukleik atau DNA ataupun asid ribonukleik RNA, yang mana komponen ini diselimuti oleh lapisan protein. Jadi keunikan virus adalah virus tidak mempunyai struktur organisasi sel yang lengkap dan juga tidak menjalankan respirasi hidup, contohnya proses hidup, contohnya respirasi, berkumur, dan aktivitas metabolisme yang lain. Tetapi virus boleh membiak dalam perumah ataupun sel ya, perumah, dan bertindak sebagai parasit dalam sel hidup. Baik, jadi kita boleh nampak virus-virus ini ada yang berbentuk sfera, berbentuk helix, ataupun berpilin, ataupun berbentuk berudu ya. Contohnya bakteriophage. Oke, virus membiak melalui 5 cara utama, yaitu pertama, bermula apabila virus ini melekat pada permukaan dinding sel bakteria ataupun sel manusia. Dan kemudian DNA virus disuntik di dalam sel. Oke, kita akan menggunakan contoh sel bakteria. Dan DNA virus ini mengawal aktiviti metabolisme bakteria. Dan DNA virus yang baru dihasilkan dalam sel bakteria itu sendiri. Jadi virus ini menggunakan semua sumber-sumber yang ada dalam sel bakteria untuk menjana DNA-nya sendiri. Akibatnya apabila DNA sudah lengkap terhasil, dinding sel bakteria pecah, bakteria mati, dan virus baru dibebaskan dan akan menjangkiti bakteria lain. Jadi ini adalah contoh ya, ilustrasi gambar virus COVID-19 yang mana menjadi isu yang paling hangat pada tahun 2020 ini, yaitu virus COVID-19 disebarkan melalui titisan cecair atau droplet yang terhasil daripada percikan air liur ketika bercakap atau batuk. Dan bentuk virus COVID-19 ini adalah berbentuk seakan mahkota ataupun crown, dan dapat melekat pada permukaan sel-sel respirasi dan akhirnya menjangkiti sel-sel itu dan membunuh sel-sel itu. Jadi inilah virulence-nya ya, dia berbahaya kepada sistem respirasi manusia dan akibatnya sel-sel boleh mati. Baik, seterusnya alga. Alga boleh wujud dalam keadaan unisel atau multisel, dan size-nya adalah di antara 1 mikrometer hingga 10.000 mikrometer. Dan kita boleh nampak alga ini dengan mata kasar ya. Baik, walaupun begitu, alga tidak mempunyai struktur organisasi seperti tumbuhannya, contohnya tiada akar, batang, dan daun. Dan alga mempunyai dinding sel yang dibina daripada selulosa. Dan biasanya alga ini mempunyai klorofil untuk menjalankan fotosintesis dan hidup dalam kawasan berair atau lembab, dan boleh hidup bersama ada keadaan air masin ataupun air tawar. Pembiakan alga berlaku secara dua, yaitu konjugasi, di mana pertukaran bahan genetik berlaku, dan pembiakan aseks, di mana belahan kedua berlaku,
yaitu pembentukan spora ataupun fragmentasi. Fragmentasi adalah pemecahan struktur alga itu, dan apabila berpecah maka kedua-dua struktur itu akan membentuk alga yang baru. Jadi itu sahaja untuk penjelasan tentang pengelompokan mikroorganisme. Diharapkan para pelajar semua dapat memahami, dan jika ada soalan jangan malu-malu untuk bertanya di ruangan kami. Terima kasih karena share, like, dan subscribe channel ini, dan selamat maju jaya kepada semua pelajar sekalian.